itu nggak terulang gitu sebagai lembaga kolektif. Yang kayak gini-gini nih, kita sosialisasi sebisa sebanyak dan selebar mungkin kita sampaikan pengertian hukumnya seperti apa, pengertian operasi juklaka seperti apa secara PP dan segala macam, dan realitas yang ada di ekosistem peraturannya seperti apa gitu. Aku nggak mau komentar terlalu banyak mengenai kasus itu, tapi yang pasti itu exercise di mana insan musik Indonesia mulai sadar akan pentingnya hak-hak mereka dan pemenuhan hak mereka untuk dijaga dan dilakukan oleh ekosistem ini juga gitu. Tapi untuk si Arinya sendiri melayangkan gugatannya ke penyanyi itu tepat nggak sih? Kan mungkin ada yang bilang harusnya ke manajemennya kah, harusnya ke promotornya kah, atau ke mana-mananya? Kalau ngikutin mungkin Ari mengajukan gugatan itu pertimbangannya karena mungkin beliau belum merasa mendapatkan kompensasi dari lagunya ya. Tapi apakah caranya sesuai apa enggak, mungkin nanya ke legal representative kuasa hukumnya mereka, kira-kira udah sesuai belum sih, karena aku nggak ngerti detailnya kasus itu. Udah dengar ada kasus itu, tahu udah jadi keputusan, tapi perjalanannya seperti apa kita nggak terlalu ngikutin. Tapi itu tadi, apapun itu exercise yang bagus buat ekosistem rights management di Indonesia. Ya, tapi kalau dari Wami sendiri ada kekhawatiran nggak? Tadi sempat kita deg-degan juga melihat kasus ini, nanti seperti apa pihak peradilan memutuskan. Deg-degan sih enggak ya. Ya itu tadi aku bilang, kita pengen tahu dari kasus ini kalau dari sudut pandang Wami, sepenting apa sih masalah-masalah royalty management dan rights management ini buat para penegak hukum di Indonesia ini. Karena banyak sekali kalau mau diurut potensi kasus hukum atau potensi kasus hukum yang kita sedang jalankan banyak sebenarnya. Tidak hanya melulu mengenai live performance ya, ada beberapa kasus yang lain juga kita lagi proses. Tapi ya itu tadi, alhamdulillah kalau ngelihat dari prosesnya sih cukup serius ya teman-teman di penegakan hukum untuk mengakomodir masalah-masalah ini. Tapi ya itu tadi, aku nggak bisa komentar. Apakah kita deg-degan? Nggak juga sih. Karena kita tahu apa yang kita mesti kerjain, kita tahu aturannya gimana, dan kita tidak pernah melanggar atau bikin yang nggak ada di dalam itu. Mas, akan seperti ini nggak sih? Kan sekarang juga Wami kan katanya sudah melayangkan gugatan ke DJKI ya soal salah satu promotor yang belum bayar. Ya. Itu akan seperti ini atau seperti kasus Agnes dan... Seperti yang tadi Adi bilang, gugatan hukum itu kan solusi terakhir ya. Solusi terakhir untuk memberitakan ke teman-teman user bahwa kewajiban pembayaran royalti itu serius gitu, bukan mengada-ngada, karena itu tugasnya LMK untuk memastikan bahwa royalti itu dibayar dan terbayar gitu, dibayarkan oleh yang pakai dan terbayar untuk yang punya lagu. Jadi pada saat ada indikasi di mana pengguna itu nggak merasa perlu bayar, terus kita secara persuasif udah coba untuk menyampaikan ke mereka bahwa mereka harus bayar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, akhirnya last resortnya atau solusi terakhirnya adalah kita harus minta mediasi dari penegakan hukum. Kalau di DJKI kan masih lebih mediasi ya, kita belum sampai ke somasi atau kita cuma pengen aja ngobrol, tolong dong dibayar gitu. Itu memang di DJKI, di Departemen Hukum itu ada fasilitasinya di DJKI untuk konflik manajemen kayak gitu. Mas, promotornya siapa sih Mas kalau boleh tahu? Aduh, siapa ya? Tanya Adi, gue lupa namanya. Tapi ya memungkinkan nggak sih Mas, promotor-promotor yang bandel ini nanti Wami sendiri akan mengumumkan siapa promotor yang bandel dan sebagai sanksi sosial? Mudah-mudahan nggak usah sampai ke situ ya. Kayaknya kurang gimana gitu ya. Kayak lu ngumumin siapa yang nggak bayar utang kartu kredit kan, nggak lucu banget gitu. Kalau LMKN kan udah mengumumkan tuh Mas beberapa nama promotor yang... Karena dari sudut pandang kita, mereka sudah kurang kooperatif ya dalam penyelesaian masalah ini. Jadi mungkin maksudnya lebih ke memperlihatkan bahwa ini serius loh, nggak bercanda gitu. Kita nggak ngada-ngada kok. Kalau dari Wami sendiri, sebenarnya masalah trust itu lebih besar tuh di musisinya kah atau orang-orang yang mau membayarnya? Dua-duanya. Trust issue itu terjadi karena tidak ada jelasan informasi kan. Nah itu kita coba fasilitasi sama sistem Atlas itu tadi, sama kegiatan-kegiatan seperti ini gitu loh. Jadi
ayo ngobrol yuk, lu yang nggak ngerti apa nih, coba gue jelasin deh dari yang keadaan. Karena operasionalnya juga masih belum sempurna. Jadi gue nggak bisa jamin bahwa 100% bener nih yang gue kerjain, karena banyak hal, datanya belum beres, yang usernya belum bayar, terus banyak hal lah. Tapi kadang-kadang nanya aja dulu deh, jangan buru-buru ngejudge gitu loh. Soalnya kita nggak kerja, kita ada 60 orang yang tiap hari ngurusin ini di kantor, dan mereka digajinya bener, jadi kalau kerjanya nggak bener dipecat gitu kan. Jadi ya nggak main-main lah kerjaan gitu. Nah, kalau promotor nakal itu kemungkinan apakah mereka dari transisi itu kah akhirnya kayak dalam tanda kutip males, atau sebenarnya yang dilihat Wami emang ini nakal aja nih, udah dikasih tahu tapi dua-duanya ada mungkin trust issue, tapi kadang-kadang trust issue-nya ngadi-ngadi ada juga. Jadi ya banyak hal. yang paling susah tuh promotor daerah atau yang di kota besar sih, Mas? Sama aja. Ya maksudnya itu tadi kayak kayak Seno ya kalau nggak salah. Kadang-kadang promotor kecil yang ngerjain pensi malah bayar gitu loh. Yang gede-gede yang mainnya di arena malah kabur-kaburan gitu loh ya. Jadi ya macam-macam. Gua nggak bisa bilang ini spesifik di daerah atau di Jakarta atau masalah kesadaran mereka mau apa enggak. Tapi alasan paling umum yang mereka sampaikan apa? Emang nyampe kayak punya lagu. Selalu itu nggak hanya cuma live performance, di semua user banyak argumentasi. Emang nyampe, silakan cek gitu loh. Kita ada laporan bulanan, ada laporan triwulan, ada laporan tahunan. Kita diaudit secara resmi sama auditor profesional. Jadi kegiatan kita nggak gelap-gelapan gitu, kita transparan mungkin. Mas, kalau berkaca dari kasusnya Agnes sama Rebias kan pihak promotornya mengaku bahwa performing rights sudah dibayarkan kepada Agnes dan Agnes nanti yang bakal mengurus. Ya. Itu dibenarkan nggak sih proses itu, Mas? Sebenarnya enggak, karena kalau mau ikuti peraturan kewajiban membayar tuh sepenuhnya ada di promotor. Tapi itu tadi aku nggak tahu detailnya gimana. Emang ada kesepakatan apa antara promotor dan Agnes? Ya aku nggak tahu juga ya. Tapi kalau bahasa hukumnya adalah yang wajib membayarkan live performance royalty itu adalah promotornya. 2% dari jika terjual atau 2% dari nilai produksi. Oke.